Halo, saya Monika Triani Guru Singa dengan nomor induk mahasiswa 19011111990 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Deddy Kusuma Habibi, SIP MPA. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Poin A yang pertama, pengertian kelompok di dalam organisasi. Kelompok adalah kumpulan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi dalam suatu kelompok pasti memiliki visi dan misi untuk mengarahkan arah kelompok tersebut. Jadi orang-orang dalam kelompok tersebut sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kemudian klasifikasi kelompok. Secara umum kelompok dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kelompok primer. Kelompok ini hubungan antara anggota bersifat personal atau saling mengenal secara pribadi dan mendalam. Biasanya memiliki intimitas bertemu dalam jangka waktu yang lama. Contoh kelompok primer adalah keluarga, kelompok teman, dan seperlukan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok sekunder. Hubungan antara anggota ini bersifat impersonal, formal, parsial, dan dilandaskan pada kemanfaatan kelompok semata. Contoh dari kelompok ini adalah organisasi guru, universitas, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok in-group atau kelompok dalam. Jadi setiap individu merasa bahwa ia merupakan bagian dalam kelompok tersebut dan mengharapkan adanya pengakuan, kesetiaan, dan pertolongan. Kemudian yang keempat yaitu kelompok out-group atau kelompok luar, yaitu semua kelompok di mana seseorang merasa bukan sebagai anggotanya, dan ini kebalikan dari kelompok in-group. Jadi kelompok ini bersifat anosentris sehingga akan mungkin menimbulkannya sebuah perselisihan. Kemudian yang kelima yaitu kelompok formal, yang mana kelompok yang terbentuk di dalamnya terdapat struktur yang resmi dan komitmen terhadap lembaga ataupun organisasi. Di dalam kelompok formal dikenal dengan kelompok komando dan kelompok tugas. Kemudian yang keenam, kelompok informal, yaitu kelompok yang terbentuk akibat adanya kebutuhan kontak sosial yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya. Kemudian yang ketujuh yaitu kelompok terbuka. Kelompok mampu menerima pembaharuan dari perubahan di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok tertutup, kelompok yang berkemungkinan kecil menerima pembaharuan dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok lebih cenderung survive pada budaya kelompok tersebut. Selanjutnya, alasan bergabungnya seseorang atau individu dalam sebuah kelompok. Alasan yang pertama yaitu alasan keamanan. Dengan bergabungnya dalam satu kelompok, seseorang akan merasa lebih nyaman dan berani karena adanya perasaan dilindungi ataupun dijaga, sehingga hal tersebut menyebabkan seseorang merasa aman. Kemudian alasan yang kedua yaitu alasan status. Dengan bergabung dalam satu kelompok, seseorang merasakan adanya pengakuan dari lingkungan bahwa ia memiliki status tertentu sesuai dengan status yang disandang oleh kelompoknya. Yang ketiga yaitu alasan harga diri. Karena ia merasa lebih terhormat bila berkelompok, maka seseorang merasa memiliki harga diri. Kemudian alasan yang keempat yaitu kebutuhan bersosial atau yang disebut dengan afiliasi. Sebagai manusia sosial, seseorang merasa butuh orang lain seperti saat susah ada yang bantu, atau saat sedih ada yang menghibur, dan perasaan-perasaan lainnya. Kemudian alasan yang kelima yaitu membangun kekuatan. Tentunya banyak hal tidak bisa dicapai secara individu atau sendiri, karena dengan berkelompok akan memudahkan untuk membangun kekuatan untuk meraih hal-hal yang lebih besar. Kemudian alasan yang keenam yaitu mencapai tujuan. Karena berkelompok memunculkan kekuatan, maka tentu saja akan memudahkan mencapai tujuan secara bersama. Kemudian poin B, faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama itu kemampuan fisik. Jadi jika kemampuan fisik prima, maka kelompok cenderung bekerja secara maksimal. Kemampuan fisik itu biasa melekat pada anggota-anggota kelompok yang berwujud. Yang kedua yaitu kemampuan intelektual. Tingkat pengetahuan, kemauan, ataupun kemampuan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota kelompok menentukan kemampuan kelompok untuk berprestasi ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik kepribadian. Misalnya karakteristik kepribadian dalam kelompok yang sedang belajar biasanya akan cenderung bersifat terbuka, tahan terhadap kritik, inovatif, suka tantangan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternalnya, yang pertama itu strategi organisasi. Jika strategi yang diterapkan organisasi dirasakan tepat dan sesuai, maka anggota organisasi yang ditetapkan itu akan memacu semua untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu struktur wewenang. Struktur organisasi yang efektif akan memacu anggota organisasi untuk bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu peraturan. Semua peraturan dari organisasi dari level yang paling tinggi ke level yang paling bawah bisa kondusif bagi anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dan juga sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu sumber-sumber daya organisasi. Sumber daya yang dimiliki organisasi mulai dari SDM, SDA, material, dana, mesin, dan lain-lain. Jika dimiliki secara memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini akan memacu karyawan ataupun anggota untuk berkinerja secara maksimal. Kemudian yang kelima yaitu proses seleksi. Seleksi karyawan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi. Kemudian yang keenam yaitu penilaian prestasi dan sistem imbalan. Jika penilaian kinerja dilakukan sudah
baik, maka sistem imbalan atau reward akan meningkatkan kualitas organisasi. Yang ketujuh, budaya organisasi. Organisasi yang memiliki budaya yang kondusif memacu karyawan untuk bekerja secara maksimal, misalnya disiplin, inovatif, tepat waktu. Yang kedelapan yaitu faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik berperan penting dalam menciptakan kondisi karyawan yang bersemangat atau tidak bersemangat dalam bekerja. Kemudian poin C, budaya organisasi dengan perilaku organisasi tentunya sangat berhubungan karena memiliki kesinambungan. Dengan adanya budaya organisasi akan mempengaruhi perilaku organisasi. Adanya budaya organisasi akan menentukan value atau nilai, arah, misi, sikap, kesepakatan bersama yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses organisasi tersebut. Ada banyak teori komunikasi, diantaranya yaitu teori struktural klasik, teori neoklasik, teori fusi, teori peniti penyambung, teori sistem sosial, teori public relation, dan terakhir teori kepemimpinan. Salah satu teori yang menurut saya dapat diaplikasikan di dalam organisasi untuk kinerja organisasi yang lebih efektif adalah teori kepemimpinan. Mengapa? Karena menurut saya teori ini beranggapan bahwa pemimpin merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Caranya dengan mengaplikasikan teori dari Hersey, yaitu memformulasikan 4 tugas pemimpin, yaitu yang pertama telling, mampu memberikan informasi secara lugas. Yang kedua selling, mampu memberikan petunjuk. Yang ketiga participating, atau mampu menjalin kerjasama yang baik. Dan yang terakhir itu delegating, yaitu mampu mengambil keputusan. Pertanyaan nomor 3, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam organisasi. Yang pertama, faktor komunikasi. Disebabkan oleh kesalahan komunikasi atau komunikasi yang kurang baik antara bawahan, antara pimpinan, ataupun antara bawahan dan pimpinan. Yang kedua yaitu faktor struktur tugas maupun struktur organisasi. Hal ini disebabkan oleh kurang baiknya susunan struktur organisasi yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu faktor yang bersifat personal. Hal ini disebabkan oleh faktor individu yang memang sudah saling memiliki konflik satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kurang mendukung organisasi tersebut. Kemudian cara mengelola konflik dalam organisasi antara lain integrating. Dalam gaya ini, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasikan masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua itu obligating, yaitu lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu avoiding, yaitu taktik menghindar, cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sepele ataupun kecil, atau jika biaya yang harus dikeluarkan untuk konfrontasi jauh lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, compromising, yaitu gaya ini menempatkan seseorang pada posisi moderat yang secara seimbang memadukan antara kepentingan dan kepentingan orang lain. Pertanyaan nomor 4, ada 5 sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu legitimasi kekuasaan, merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Yang kedua, kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu kekuasaan koersif adalah kekuasaan untuk memberi sanksi ataupun hukuman. Yang keempat, kekuasaan keahlian merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu kekuasaan referen adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang atau bersumber pada ciri khas kepribadian individu. Kemudian sumber kekuasaan akan mempengaruhi organisasi jika dilakukan secara transparan, konsisten, tegas, dan adil dalam organisasi tersebut. Kemudian yang pertanyaan kelima, pertimbangan yang digunakan dalam merancang struktur organisasi yang efektif yaitu pertama, mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap anggota atau pekerja di dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengetahui minat dan bakat. Yang ketiga, mengkomunikasikan tugas atau jabatan yang akan ditawarkan beserta dengan resiko-risikonya. Yang keempat, membuat struktur organisasi yang ramping. Kemudian setelah struktur organisasi tersebut dibuat, dilakukan evaluasi dan dikomunikasikan yang intens agar mengetahui apakah penetapan struktur tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisir terjadinya stres bagi para pegawai, yaitu yang pertama memberikan tugas sesuai kapasitas dan tugas individu masing-masing dalam organisasi. Yang kedua, peka terhadap kondisi internal. Yang ketiga, sering menjalin komunikasi sehingga pegawai nyaman menceritakan masalah yang dihadapi. Yang keempat, menciptakan budaya organisasi yang positif, misalnya tidak adanya senioritas, pembulian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan reward atau kenaikan jabatan jika sesuai kesepakatan ataupun aturan awal.
Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.